Berbagai manfaat Indonesia ambil alih ruang udara Natuna dari Singapura. Pelayanan navigasi penerbangan pada ruang udara di atas wilayah Kepulauan Riau dan Natuna yang sebelumnya dilayani oleh Singapura kini akan dilayani oleh Indonesia. Pelayanan ini akan diberikan oleh Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia. Indonesia dan Singapura telah menyepakati dilakukannya penyesuaian pelayanan ruang udara atau Flight Information Region. Kesepakatan tersebut ditandai dengan ditandatanganinya kesepakatan penyesuaian VIR oleh Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi dengan Menteri Transportasi Singapura S. Iswaran yang disaksikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong pada Selasa 25 Januari 2022 di Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Pertemuan Presiden RI Joko Widodo dengan PM Singapura Lee Hsien Loong di Pulau Bintan dilakukan dalam rangka membahas upaya penguatan kerjasama bilateral di berbagai bidang, terutama di bidang ekonomi, politik, hukum, dan keamanan. Presiden RI Joko Widodo mengatakan, dengan adanya penandatanganan perjanjian penyesuaian VIR, maka ruang lingkup VIR Jakarta akan melingkup seluruh wilayah udara teritorial Indonesia, terutama di daerah Kepulauan Riau dan Kepulauan Natuna. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, kesepakatan ini merupakan buah dari berbagai upaya yang telah dilakukan selama bertahun-tahun oleh pemerintah untuk melakukan negosiasi penyesuaian VIR dengan pemerintah Singapura. Menhub Budi mengungkapkan, untuk mempercepat implementasi persetujuan ini, pemerintah secara intensif akan melakukan proses lanjut sesuai perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan LCEO. Jokowi dan PM Lee membicarakan tindak lanjut kerjasama yang telah terjalin antara Singapura dan Indonesia. Penyesuaian VIR ini memiliki sejumlah manfaat bagi Indonesia. Pertama, hal ini meneguhkan pengakuan internasional atas status Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki kedaulatan penuh ruang udara di atas wilayahnya sesuai Konvensi Chicago 1944 dan Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS 1982. Kedua, akan semakin meningkatkan kualitas layanan dan juga keselamatan penerbangan di Indonesia. Sementara itu, substansi kesepakatan lain yang diatur yakni untuk alasan keselamatan penerbangan, Indonesia masih mendelegasikan kurang dari 1/3 ruang udara atau sekitar 29% yang berada di sekitar wilayah Singapura kepada Otoritas Navigasi Penerbangan Singapura secara terbatas. Namun demikian, biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan pada area layanan yang didelegasikan tersebut menjadi hak Indonesia selaku pemilik ruang udara di area tersebut, sehingga aspek keselamatan tetap terjaga dan tidak ada pendapatan negara yang hilang. Kemudian, dilakukan kerjasama sipil militer dalam manajemen lalu lintas penerbangan, termasuk penempatan personil Indonesia di Singapura, dan pengenaan biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pendelegasian PGNP ini akan diawasi dan dievaluasi secara ketat oleh Kemenhub. Evaluasi terhadap delegasi PGNP secara terbatas di VIR Indonesia akan dilakukan terhadap Singapura secara berkala maupun secara melekat dengan penempatan personil Indonesia pada Menara Pengawas Penerbangan Udara Singapura. Pengelolaan navigasi udara Kepulauan Riau atau Kepri dan Natuna yang lebih dari 30 tahun dikuasai Singapura akhirnya diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan hal itu menjadi bagian dari 3 perjanjian kerjasama strategis di bidang politik, hukum, dan pertahanan keamanan yang ditandatangani Indonesia dan Singapura pada hari ini pada Selasa 25 Januari 2022. Pada akhirnya, Indonesia berhasil untuk mengelola navigasi udara di atas wilayah Kepulauan Riau dan Natuna yang sebelumnya dikelola oleh Singapura. Negosiasi realignment VIR Jakarta-Singapura ini, seingat saya telah dilakukan sejak tahun 1990-an, namun baru bisa diselesaikan secara komprehensif beberapa tahun belakangan ini, kata Menko Luhut dalam unggahan di akun Instagram pribadinya pada Selasa, 25 Januari 2022. Dia menjelaskan Indonesia juga berhasil mencapai kesepakatan dalam kerjasama di bidang hukum lewat perjanjian ekstradisi yang progresif, fleksibel, dan antisipatif terhadap perkembangan, bentuk, dan modus tindak kejahatan di masa sekarang dan masa depan. Selain itu, pemberlakuan masa berlaku surut atau retroaktif hingga 18 tahun terhadap tindak kejahatan yang berlangsung sebelum berlakunya perjanjian ini juga telah disepakati bersama, ujar Menko Luhut.
Dengan berlakunya perjanjian tersebut, lanjutnya Indonesia akan mampu menuntaskan pelaku kejahatan di masa lampau dan siap untuk mengimplementasikan keputusan Presiden terkait Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Terkait dengan hal itu, Menko Luhut menyebut hari ini menjadi hari yang paling bersejarah bagi Indonesia. Pasalnya, Indonesia berhasil menyempurnakan kedaulatan negara melalui perjanjian kerjasama strategis dengan Singapura. Hari ini menjadi hari yang paling bersejarah bagi bangsa Indonesia, karena kita akhirnya mampu menyempurnakan kedaulatan bangsa lewat penandatanganan 3 perjanjian kerjasama strategis di bidang politik, hukum, dan pertahanan keamanan antara Indonesia dan Singapura yang dibentuk dalam satu paket, ungkap Menko Luhut. Dia juga mengungkapkan apresiasi kepada tim negosiasi RI yang memiliki andil dalam proses memperjuangkan penyempurnaan kedaulatan bangsa melalui perjanjian kerjasama strategis dengan Singapura. Saya sungguh mengapresiasi komitmen, konsistensi, serta kerjasama yang dilakukan seluruh tim negosiasi dalam mensukseskan perjanjian penting antara dua negara. Namun, di balik semua ini, saya pikir keberhasilan yang kita raih tidak bisa lepas dari peran kepemimpinan Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara Republik Indonesia yang memiliki gaya diplomasi bersahabat dan luas, namun tetap memegang teguh prinsip sebagai negara berdaulat, tutur Menko Luhut. Dalam pertemuan itu, pemerintah Indonesia dan Singapura menyepakati perjanjian ekstradisi antara kedua negara. Untuk perjanjian ekstradisi, dalam perjanjian yang baru ini masa retroaktif diperpanjang dari semula 15 tahun menjadi 18 tahun sesuai dengan pasal 78 KUHP, kata Presiden Jokowi di The Sanjaya Resort Bintan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau pada Selasa. Azas retroaktif yang dimaksud adalah pemberlakuan peraturan perundang-undangan lebih awal daripada saat pengundangannya. Kemudian persetujuan Flight Information Region (VIR) dan pernyataan bersama Menteri Pertahanan kedua negara tentang komitmen untuk memberlakukan perjanjian kerjasama pertahanan, tambah Jokowi. Pertemuan tersebut juga dilakukan exchange of letters antara Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Republik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Koordinasi untuk Keamanan Nasional Singapura Teo See Hean. Sementara dengan penandatanganan perjanjian VIR, maka ruang lingkup VIR Jakarta akan melingkupi seluruh wilayah udara teritorial Indonesia, terutama di perairan sekitar Kepulauan Riau dan Kepulauan Natuna, ungkap Presiden. Kedepan, Presiden Jokowi berharap akan dilakukan kerjasama penegakan hukum keselamatan penerbangan dan pertahanan keamanan kedua negara, sehingga kerjasama dapat terus diperkuat berdasarkan prinsip saling menguntungkan, ungkap Presiden. Perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura akhirnya ditandatangani setelah mulai diupayakan pemerintah Indonesia sejak 1998. Dengan perjanjian ekstradisi tersebut, Indonesia-Singapura sepakat untuk melakukan ekstradisi bagi setiap orang yang ditemukan berada di wilayah negara diminta dan dicari oleh negara peminta. Hal itu termasuk untuk penuntutan atau persidangan atau pelaksanaan hukuman untuk tindak pidana yang dapat diekstradisi, sehingga juga dapat mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana di Indonesia dalam melarikan diri. Indonesia dan Singapura telah terikat dalam perjanjian bantuan timbal balik masalah pidana antara negara anggota ASEAN sejak 2008 dan mencakup 31 jenis tindak pidana serta kejahatan lainnya. Sedangkan pelayanan ruang udara atau Flight Information Region menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 2016 tentang tatanan navigasi penerbangan internasional adalah suatu daerah dengan dimensi tertentu di mana pelayanan informasi penerbangan dan pelayanan kesiagaan diberikan. Masalah pengelolaan VIR Singapura di wilayah NKRI berasal pada tahun 1946 ketika International Civil Aviation Organization menyatakan bahwa Indonesia belum mampu mengatur lalu lintas udara di wilayah yang disebut sektor A, B, dan C.